Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya, kembali lagi di acara Serambi Islami. Semua ada di sini. Semangat sekali karena kita sudah masuk di segmen Hikmah Pagi ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehat semuanya? Ini dari, saya udah tahu, udah hafal karena setiap hari Kamis pagi kan kita kumpul bareng dari Majelis Az-Zikra. Tapi yang menarik Yoga, Iya. sebelum ke ruangan ini selalu berjamaah lebih dahulu di masjid. Alhamdulillah. Iya. Dan selalu setiap hari Kamis kita puasa bersama. Puasa sunnah. Sunnah ya. Iya. Iya. Baik, berbicara masalah puasa sunnah, buat yang di rumah juga jangan lupa dijaga puasanya. Yang bisa menjalankan, yang tidak halangan silahkan dijalankan. Yang berhalangan mungkin nanti minggu depan jangan lupa dijalankan ya. Dan untuk yang ada di rumah, segmen Hikmah Pagi ini alhamdulillah Yoga sudah berdampingan dengan guru Yoga sendiri dan guru kita semua. Jangan guru besar lah ya. Iya, karena kecil ya. Ya, dengan abang kita Al-Mukarram, Abang Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Syekh Fatur Rahman MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada yang suka memberikan motivasi pertanyaan kepada guru-guru besar kita semuanya, yaitu ada Ustaz Syukur. Syukur. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pagi hari ini buat pemirsa yang ada di rumah, kita punya tema yang merasa ketakutan, ini ada solusinya. Takutnya kenapa dan untuk mengatasinya seperti apa, takut yang baik seperti apa dan takut yang tidak baik seperti apa. Silakan Ustaz Syukur. Ya, makasih Mas Yoga. Tadi belum disebut ya, yang hadir di sini selain dari Jamaah Majelis Az-Zikra, Ya. juga banyak di sini dari pesantren dan tarekat Idrisiyah. Oh. Dari Tasikmalaya. Ya. Alhamdulillah. Subhanallah, orang-orang yang banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini banyak para doktor, para penghafal Quran, ini santri-santri sudah hafal 30 juz. Ada arsitek juga katanya. Ada arsitek juga. Untuk pembangunan masjid, arsiteknya ada juga. Mana ya? Mana ya? Coba. Nah, caranya untuk berbagi gimana? Nah, itu dia. Berbagi untuk membangun rumah Allah, membangun tempat mencetak orang-orang yang ahli Quran dan sunnah Rasulullah SAW. InsyaAllah bisa hubungi akhuna Awaludin di 0856 90.010. Bisa datang juga langsung ke lokasi pembangunan di Desa Cibadung. Sekarang jadi Cisoleh ya. Amin. InsyaAllah Desa Cisoleh di Gunung Sindur. Atau bisa datang ke Sentul Masjid Az-Zikra. Bisa datang kapan saja. Atau mau datang sekalian berzikir kepada Allah, silakan tanggal 14 Rajab atau tanggal 3 Mei. InsyaAllah kita akan bersama puluhan ribu jamaah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mau ikut dari Qiyamul Lail lebih bagus. Iya. Yang subuh berjamaah di sana juga bagus. Yang kesiangan macet. Yang mau kontrak karena boleh. kalau datang jam 7 Yoga, itu sampai 3 kilo macetnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi usahakan datang lebih awal. Jadi tahu kalau sudah datang. Nah, subhanallah. Baik. Silakan Ustaz Ini Syukur. bicara tentang takut ini Syekh dan Bang Arifin. Ya, takut ini bisa dimacem-macem juga ya. Takut miskin, takut ditolak lamarannya. Takut ada satu, ada. Ada lagi takut yang lain. Nah, Tadi ya. dan takut-takut yang lain nih sebenarnya dasarnya apakah memang manusia nalurinya punya rasa takut? Ya. Ya baik. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan membedah tentang takut ini. Ya, takut itu adalah fitrah. Kalau dilihat asal usulnya kenapa manusia punya fitrah takut? Ya, kalau dalam perspektif tasawuf, sebab manusia itu ruhnya pernah berdialog dengan Allah. Al-A'raf 172. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Jadi manusia ini pernah bermusyahadah, berdialog dengan Allah. Maka
ruh manusia melihat kekuatan Allah, kesempurnaan Allah, maka ada rasa takut. Nah, cuma dalam konteks keseharian, takut ini ada takut yang murahan. Murahan. Ya, takut suami sama istri. Murahan tuh saya. Murahan. Ada takut. Murah bener. Ya Allah. Biar nggak ngantuk kan. Iya. Ada juga orang sekarang ini lagi makan takut nggak makan. Takut nggak menjabat sedang menjabat. Nah, ini takut-takut yang murahan. Bahkan takut berbahaya. Nah, tentu kita akan menggali ini takut yang bernilai, takut yang berkualitas, takut yang menjadi potensi kebaikan. Yaitulah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berbicara masalah takut, bahasa Arabnya khauf, itu tentu kita mendudukan dalam frame ilmu tasawuf. Sebab ilmu tasawuflah bagian dari rukun agama yang 3, tauhid, fikih, dan tasawuf. Nah, tasawuf inilah yang konsen pembahasannya itu ke dalam hati. Jadi modunya, objek kajiannya adalah af'alul qulub, hati manusia. Nah, takut atau khauf itu adanya dalam hati, dalam jiwa manusia. Nah, bagaimana Al-Quran, bagaimana agama kita dengan rukun agamanya yang ketiga membangun potensi kolbu ini? Bagaimana kolbu kita supaya tumbuh rasa khauf, takut kepada Allah? Nah, maka disebut khauf ini bagian dari makomat. Bagaimana kolbu kita harus melalui proses dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, dari satu makom ke makom berikutnya. Salah satu makom yang harus dilalui, kolbu kita, batin kita harus ditempa dalam proses makom khauf namanya, makom takut kepada Allah. Bagaimana menumbuhkan kolbu kita takut kepada Allah, takut kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, takut kepada ancaman-ancaman Allah, takut kepada murka Allah. Nah, menumbuhkannya tentu kita harus banyak bertafakur. Tadi bahwa manusia sudah punya potensi secara fitrahnya, pernah menyaksikan musyahadah akan kekuasaan Allah, hebatnya Allah, tumbuh rasa takut. Kita bisa menyaksikan fenomena dalam kehidupan, bagaimana dahsyatnya tsunami, bagaimana dahsyatnya Krakatau, bagaimana porak-porandanya kehidupan. Ya. Itu Allah memberikan bukti, memberikan tanda akan kuasanya Allah. Nah, dengan bertafakur, media tafakur inilah akan melahirkan dalam batin kita, dalam kolbu kita, sikap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takut inilah yang harus kita tempuh dalam satu makom khauf yang akan menimbulkan ketaatan-ketaatan kepada Allah, yang implikasinya adalah akan mampu membangun ketakwaan, menjalankan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangan Allah. Maka dalam Al-Quran Allah memberikan informasi dan motivasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya, adapun orang-orang yang kolbunya, yang jiwanya takut kepada Allah, kemudian dia mampu dari modal takut kepada Allah, wanahan nafsa 'anil hawa, mampu dirinya itu, jiwanya itu mencegah, menahan dari perbuatan yang buruk. Wanahan nafsa 'anil hawa, dari ajakan hawa nafsu. Hawa itu artinya kecenderungan diri kita yang buruk, yang negatif. Akan dibendungnya, akan dijaganya. Maka Allah persiapkan tempat kembalinya adalah surga yang abadi. Disitulah tempat kebahagiaan. Jadi ada yang menarik tadi saya, bahwa takut itu harus diekspresikan. Tapi ekspresinya bukan sekedar fisik merasa rendah, merasa terkungkung. Justru ekspresinya adalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat. Jadi nggak bisa orang bilang takut tapi maksiat jalan terus. Ya, itu takutnya tadi takut yang murahan. Takut murahan. Mau nanya takut salah gitu. Jadi mau berbuat kebaikan takut
digunjing orang, takut dihinakan orang. Mau berbuat kebaikan, takut dimarginalkan orang. Mau menyerukan kebenaran, takut dikucilkan, takut nggak terkenal. Nah, itu takut-takut yang berbahaya. Takut-takut yang berbahaya. Justru yang akan menimbulkan tadi sikap-sikap yang negatif. Tidak berani justru di dalam menegakkan dan menyampaikan kebenaran. Nah, pertanyaan berikutnya, Syekh. Takut itu sendiri akan semakin besar takut kepada Allah dibangun, diciptakan, atau memang karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, secara fitrah artinya Allah telah memberikan sifat takut, khauf dalam kolbu manusia, dalam jiwa manusia. Tetapi modal itu kalau dibiarkan, tadi takut kepada Allah karena pernah musyahadah kepada Allah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah, itu harus diupayakan. Maka tadi dalam perspektif tasawuf ada makom khauf. Makom itu artinya tegak. Dia harus menegakkan khauf dalam batinnya. Dia harus mengembangkan potensi khauf yang benar, yang hak dalam batinnya. Jadi harus diusahakan. Makanya disebut makomat. Makomat itu artinya adalah satu wilayah usaha hamba. Bagaimana menempa batinnya sendiri supaya tumbuh sikap khauf yang benar. Takut kepada Allah, takut kepada murka Allah. Nah, jadi tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Maka potensi khauf yang sudah ada itu, kalau tidak tumbuh kembangkan, maka akan mati. Maka sebaliknya yang muncul tadi khauf-khauf yang berbahaya. Khauf-khauf, takut-takut yang murahan. Jadi iman ditambah ilmu, lalu dia amalkan, bersamaan itu terjadilah lanahdiyannahum subulana walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Karena ada mujahadah, seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin kadar takutnya waktu itu hanya 10%. Lalu karena dia terus mujahadah, dia duduk ngaji lagi, tadabbur Quran lagi, duduk di majelis ilmu, dengar nasihat ulama, nambah ilmunya. Dia amalkan lagi, naik lagi 20% takutnya. Naik lagi sampai 50, 60 dan seterusnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang alim yang beriman itu yang takut kepada Allah. Jadi bukan tidak ada keinginan maksiat, yoga ada. Tapi karena rasa takutnya lebih kuat, maka jadilah dia taat. Nah, sebaliknya orang maksiat bukan tidak punya iman. Punya dia iman. Bahkan orang yang beriman saja bisa khilaf. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah. Pernah salah, kemudian dia ingat Allah, sadar ini dosa, astagfirullahaladzim. Dia minta ampun kepada Allah, lalu dia berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi orang maksiat itu bukan tidak punya iman, punya dia, cuma nafsunya lebih kuat daripada imannya, sehingga dia maksiat. Kalau tidak serta-merta iman itu menumbuhkan sifat khauf, makanya mali mujahadah. Nah, hamba Allah, kalau dulu di pesantren kan awaluddin ma'rifatullah. Kalau kita masuk sekolah pertama diajarkan, pelajaran agama pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan itu yang Nabi tanamkan lebih dahulu di Mekah. Ridho Makiyah itu ditanamkan lebih dahulu, iman. Tiada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Tiada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Tiada yang memiliki kecuali hanya Allah. Tiada yang menguasai kecuali hanya Allah. Tiada yang menentukan segala-galanya kecuali Allah. Tiada yang menghidupkan kecuali hanya Allah. Tiada yang mematikan kecuali hanya Allah. Menghujam sehingga dia melihat semuanya geraknya Allah, maunya Allah. Wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Wallahu ladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Maka ia terkagum-kagum di situ atas semua ni'am-ni'am Allah. Dia lihat semut ujung-ujungnya zikir. Subhanallah. Ma khalaqta hadza batila. Setiap kejadian
tidak mungkin, pasti ada rahmat Allah. Ma khalaqta hadza batila. Akhirnya dia banyak berdoa, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Makanya orang yang sangat takut pada Allah itu sangat nikmat ibadah, sangat semangat beribadah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang beriman itu menjauhkan punggungnya dari tempat tidurnya karena khauf, takut amat sangat kepada Allah. Takut kalau Allah murka, takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Makanya orang ahli ibadah pasti banyak minta ampun. Dia tidak GR dengan ibadahnya, tidak merasa paling suci, dia akan sibuk terus minta ampun pada Allah. Tidak tertarik membicarakan aib orang lain, karena khaufnya yang luar biasa. Khauf keadaan akhirat. Karena kalau sudah beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat. Kalau sudah takut pada Allah, dia takut juga suasana akhirat yang sangat dahsyat. Bagaimana aku bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang aku perbuat? Wa tara kullu ummatin jasiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabihal yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari itu semua bertekuk lutut di hadapan Allah. Semuanya bertekuk lutut. Karena pada hari itu diperlihatkan catatan amalnya di dunia untuk dibalas. Baik pemirsa, monggo yang mau datang langsung ke Cisole, Desa Cisole, Gunung Sindur, lihat langsung pembangunan pesantren, pembangunan Masjid Az-Zikra. Insya Allah di sana akan berjamaah nantinya banyak orang, dan ini menjadi syiar Islam. Atau hubungi akhuna Awaludin di 0856 90.010 0856 90.010. Ada yang haru, saya syukur. Ada lagi nenek-nenek menyerahkan cincin kawinnya. Tolong nak Arifin, nenek bermimpi menyerahkan cincin ini ke Nak Arifin. Subhanallah. Untung mimpinya berinfak. Coba kalau mimpi nenek minta dinikahi. Kalau sampai nenek itu minta dinikahi, maka Arifin ikhlas menyerahkannya pada yoga. Dan insya Allah pagi hari ini yoga juga banyak belajar tentang berbagi. Untuk yang tanggal 7 bulan Mei, setengahnya rezeki yoga yang tanggal 7 didapatkan insya Allah akan diberikan kepada pembangunan masjid yang ada di sana. Ini tanda orang yang takut pada Allah. Tanda orang beriman tuh yoga. Begitu mendengar kebaikan langsung dia mengamalkan. Ya. Di antaranya yoga, insya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Baik pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Mari kita bersama untuk mendalami pembelajaran agama, dan nanti juga di sini akan ada yang berinteraksi, ada yang akan bertanya. Dipersiapkan dulu yang ingin bertanya, tapi jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Tetap masih di acara Serambi Islami, semua ada di sini. Subhanallah, walhamdulillah, wala wallahu akbar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah Baik pemirsa yang ada di rumah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di acara yang kita nanti kita tunggu-tunggu, di acara Serambi Islami. Insyaallah. Alhamdulillah. Semangat terus ya. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata yoga yang kurang sopan, kelakuan yoga yang kurang santun. Tadi yoga sempat bilang
bahwa sebagian setengahnya tanggal 7 dari transport yoga bakalan yoga kasih, itu termasuknya, mohon maaf, takutnya ria itu. Coba, itu yoga kan tidak berpikir dari tadi kan? Iya. Dari rumah niat nanti enggak kan? Enggak. Begitu mendengar hikmah yang disampaikan oleh Syekh, Iya. oleh Ustadz Syukur langsung semangat. Oh, ya Allah. Serta merta itu asli tanda orang-orang yang saleh. Saleh itu begitu mendengar kebaikan langsung Amin, amin Allah. das nyala, langsung nyala. Imannya itu hidup langsung. Dan subhanallah, fastabiqul khairat sirra wa alaniyah bil-laili wan nahar. Allah tidak mempersoalkan sedekah mau terang-terangan mau sembunyi-sembunyi. Yang penting hatinya, niatnya ingin karena Allah. Dan apa yang dilakukan yoga, syiar. Amin ya Allah. Banyak yang mencontoh, banyak yang ikut, banyak yang mengamalkan. Terang-terangan dalam rangka fastabiqul khairat. Dan Rasul, para sahabat pun mencontohkan berlomba. Ingat Rasul SAW ketika pulang dari masjid, tidak biasanya beliau tidak keluar dari masjid sampai Isra. Beliau sholat Isra 2 rakaat. Makanya pahalanya haji umrah sempurna. Itu yang kita amalkan di Masjid Az-Zikra. Setiap subuh kajian Isra. Tidak keluar dari masjid sampai matahari terbit. Nah, beliau tiba-tiba langsung meninggalkan habis sholat subuh. Tentu sahabat ingin tahu kenapa Rasul melakukan tidak biasanya, karena ingin mencontoh tadi, ingin mengamalkan apa yang Rasul lakukan. Nah, Rasul balik lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Tadi aku teringat masih ada uang 2 dirham yang belum kuinfakkan. Jadi berarti nggak ada uang yang nginep di rumah. Sama kayak kita, nginepnya deposito. Nah, subhanallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Lihat, beliau menyebut itu. Ini dalam rangka apa? Bukan hanya fastabiqul khairat, ta'liman, tarbiyah. Bahkan ada infak yang harus terang-terangan, Ustaz Syukur. Ada. Misal kita infak, kita ingin ngasih pengurus yatim, kasihan pengurus yatim. Misalnya Pak Rasipan mengurus tunanetra seluruh Jabodetabek, ya, beliau pembinanya. Lalu subhanallah, ada seorang hamba Allah yang ngasih rumah pada beliau. Jangan sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Kalau tidak jadi fitnah buat beliau. Karena beliau banyak megang dana sumbangan tunanetra. Maka seorang yang berinfak terang-terangan bahwa aku beri rumah untuk Pak Rasipan dan anak-anaknya. Nah, subhanallah. Ini fastabiqul khairat, jadi pelajaran bagi umat dan tidak menimbulkan fitnah. Ikhwah, sembunyi-sembunyi juga untuk menjaga dari riya. Jadi semuanya baik, tapi juga punya titik lemah. Terang-terangan, kalau ada orang dia beramal, kalau tidak ada orang, nah ini gejala udah. Itu tuh yang nah ini riya nih. Makanya orang yang sudah istiqomah tuh nggak peduli ada orang nggak ada orang, dipuji dihina, terus dia melakukan amal itu. Yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Mau susah senang terus dia melakukan itu. Kemudian lemahnya sembunyi-sembunyi, ujub, bangga diri. Contoh, dia tahajud, sementara orang di samping rumahnya asik nonton sepak bola lewat televisi. Di hatinya nih, di hati yang sholat tahajud ini, wah, mendingan aku daripada nonton sepak bola itu. Dosa dia. Bola nih, malam-malam begini nggak ada orang sehebat aku tahajud. Lihat, mungkin sekampungan nonton sepak bola kecuali dia doang yang tahajud. Tapi bangga dirinya luar biasa, nggak ada orang malam sehebat aku. Aku tahajud terus nonton sepak bola. Kalau keadaannya seperti ini, lebih baik nonton sepak bola. Jelas ruginya. Nah, sekarang Abang mohon maaf, di samping saya kayaknya udah mau pegang mic aja nih. Ada yang mau ikutan gabung, bertanya mungkin ya. Silakan, dengan Bapak siapa? Dr. Sunandar. Oh, Bapak dokter. Beliau dosen. Ya. Baik, ini satu tema yang menarik, takut kepada Allah. Kenapa menarik dan perlu? Karena apa yang kita lihat di tengah masyarakat kita menunjukkan bahwa banyak sekali yang tidak takut kepada Allah. Dari perilaku anggota dewan, pejabat, orang-orang yang berkiprah di politik dan sebagainya, nampak bahwa mereka seolah-olah tidak takut kepada Allah. Nah,
takut kepada Allah bukan untuk menghindari, tetapi harus menghadirkan Allah kepada kita, atau dalam setiap aktivitas kita selalu kita hadirkan. Misalnya ketika ada orang yang akan memberikan suap, maka dihidupkanlah ini akhafullah, saya takut kepada Allah, maka kita bata. Ada orang yang ngajak mencuri, katakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Ada orang yang mengajak untuk menipu dan semacamnya, katakan ini akhafullah. Termasuk ngajak minum-minuman keras ya, tema sebelumnya. Ini akhafullah, saya takut kepada Allah itu bagaimana solusinya? Solusinya harus tentu zikrullah ya, seperti yang sudah diajarkan oleh Syarif bin Ihlam, dan mengamalkan amalan 7 sunnah Rasul. Istighfar setiap saat, nggak pernah putus wudunya, membaca memahami Al-Quran setiap hari, sedekah atau infak setiap hari, sholat tahajud setiap malam, sholat subuh berjamaah di masjid, lalu sholat duha setiap pagi, secara istiqomah yang memang ini tidak gampang, tetapi bagi Ustaz Arifin Ilham ini sebuah ajaran yang luar biasa yang saya melihat puluhan tahun diamalkan nggak terputus. Lalu pertanyaan yang satu itu adalah tadi tentang sodako dan infak, kaitannya dengan pesantren. Kapan sodako atau infak itu? Kita melihat di surat Al-Baqarah ayat 254 yang mengatakan, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah rezeki yang telah aku anugerahkan kepada kalian sebelum datang hari di mana sudah tidak ada lagi jual beli, sebelum datang hari di mana sudah tidak ada lagi persahabatan, sebelum datang hari di mana sudah tidak ada lagi sahabat. Artinya menginfakkan rezeki yang Allah titipkan kepada kita untuk membantu Gunung Sindur, Jabal Sindur, pesantren Jabal Sindur sebelum kita mati. Allahu Akbar. Terima Tapi kasih. melihat beliau tadi cincinnya menyala-menyala ya. Itu pertanyaan saya sebenarnya, cincinnya berapaan? Jangan-jangan mau diinfakkan juga ya. Amin ya Allah. Tapi yang Cincinnya menarik, bukan batu, Ustaz. oh bukan batu ya Pak. Senang beliau tadi mengamalkan 7 sunnah Nabi. Nah itu memang thariqah. Thariqah terbaik itu thariqah sunnah amaliyah dengan istiqamah, maka hiduplah iman. Jadi karena beriman ia beramal, karena beramal tambah kuat iman. Karena iman kita sholat malam, karena sholat malam tambah kuat iman kita. Karena iman kita berzikir, karena zikir tambah kuat iman kita. Karena iman kita berpuasa sunnah. Kenapa puasa? Bukan karena kuat iman, justru karena lemah iman. Ya kan? Iya. Karena lemah iman. Makanya kalau ada orang yang pengen nikah tidak mampu, puasa. Tuh. Puasa dia. Nah, lalu bagaimana yang sudah nikah? Wah, tentu pahalanya lebih besar, Pak. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka naik imannya. Karena iman berjamaah di masjid. Arifin bahagia sekali menyaksikan ikhwah fillah. Sebelum ke studio ini selalu ke masjid lebih dahulu. Ke masjid dulu ya Bang Sunandar. Luar biasa lari terbirit-birit untuk bisa siaran langsung di sini. Ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena ke masjid tambah kuat iman kita. Karena iman kita duduk di majelis ilmu. Ini ilmu. Karena kita lemah iman kita ngaji sebenarnya. Karena bodoh kita ngaji. Karena ngaji itulah jadi pinter. Ini udah bodoh nggak ngaji. Orang pinter saja kagak ngaji jadi sombong. Kunu rabbaniina bima kuntum tu'allimun al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya lagi. Dr. Sunandar pengajar, dosen, guru besar. Tapi beliau mau duduk. Karena beliau tahu bahwa yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya lagi. Generasi Rabbani adalah generasi yang sukanya berdakwah, hobinya berdakwah. Kemudian dia terus belajar lagi. Khairut ta'lim at-ta'allum. Khairut ta'allum at-ta'lim. Sebaik-baik belajar itu ngajar. Maka mengajar pun belajar lagi. Sebelum berdakwah, beliau tentu belajar tentang khamar, buka lagi ayat Quran hadis. Arifin buka juga, pelajari lagi. Subhanallah, belajar lagi, ngajar lagi. Begitu diajarkan, tambah lagi ilmu kita, meningkat lagi. Allahu Akbar walillahil hamd. Ada orang belajar, asik belajar terus, tapi tidak mau ngajar. Kasyajari bila thamar, pohon nggak banyak buahnya, kurang manfaatnya. Bisa sih untuk berteduh, cuma kurang manfaatnya. Tapi sebaliknya ada orang yang ngajar, terdakwah terus,
kemana-mana. Tapi dia tidak mau belajar lagi, tidak mau ngaji lagi, tidak menatap wajah ulama lagi. Kalau menatap wajah ulama itu tumbuh ketawaduan pada diri kita. Menatap ulama itu tumbuh semangat, wajah beliau bersih, tumbuh semangat. Bagaimana supaya bersih? Oh, rahasianya jaga wudhu, sholat malam, zikir, jangan makan yang haram. Rupanya semua kegiatan ibadah masa itu mengakses nur hidayah Allah. Makanya orang-orang di akhirat nanti wajah-wajah ahli ibadah, ahli takwa, iliyata tujuhum, wajahnya bercahaya. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, bercahaya depan wajahnya, bercahaya sebelah kanannya, bahkan kakinya pun bercahaya. Kenapa? Karena kakinya dilangkahkan ke tempat cahaya, ke masjid. Malam dia bangun untuk tahajud. Allahu Akbar. Siang dia mencari rezeki yang halal, ia berdakwah. Ini mengundang cahaya sumat. Sebaliknya orang maksiat, fi dzulumat, zulumat, dalam kegelapan. Yu'raful mujrimuna bisimahum wa yukhadhu bin nawasi wal aqdam. Gak ditanya lagi di akhirat nanti tentang dosanya, sudah tampak di wajahnya. Tampak iswadat wujuhum, wajahnya gelap, wajahnya nggak nyaman ditatap. Lihat semua orang-orang soleh, orang-orang alim, salafus saleh, ulama-ulama, guru-guru kita di pesantren yang nggak tampil di televisi ini, malah lebih mulia daripada yang sering tampil di televisi. Mereka wara, mereka juhud. Allahu Akbar walillahi. Wajahnya begitu kita ngelihat. Tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah adalah bila melihatnya, semangat kita mendekat kepada Allah. Ya yoga. Ya. Bila kita melihat orang ulama ini, langsung ada hikmah pada diri kita. Langsung kita ingat Allah. Langsung kita takut kematian. Begitu melihatnya, subhanallah. Kita ingin beramal, ingin dekat kepada Allah. Ya. Ingin taat. Nah, itulah sebaik-baik majelis. Sebaik-baik majelis, sebaik-baik ilmu. Bila kita hadir, bila kita menyimaknya, membuat kita dekat dengan Allah, membuat kita cinta Allah, membuat kita takut kepada Allah, dan membuat kita mudah menangis karena Allah. Sehingga hati itu jadi cair, lembut, sampai ilal jinan, masuk dalam hati yang paling dalam. In asaitu rabbi ini akhafu adzaba yaumin azim. Sebenarnya terus terang aku ini pengen maksiat, sulit mengendalikan nafsu, dunia ini terlalu indah. Baik. Setan terlalu kuat menggodaku, tapi aku takut dengan Allah. Bagaimana keadaanku di akhirat nanti? Lalu di mana Allah saat aku maksiat? Subhanallah, luar biasa. Ternyata banyak sekali pelajaran hari ini. Memang betul sekali, Bang, saya kalau dari rumah gitu ya, pagi-pagi itu kalau setiap hari Kamis saya semangat karena bakalan ketemu sama guru-guru kita, sama pembimbing kita. Jadi saya semangat dari rumah ke sini. Bahkan di sini pun nyaman. Karena kalau lama-lama di rumah takutnya ada leasing. Nah, gitu. Dari dealer. Baik, mohon maaf. Ini tanpa mengurangi rasa hormat, Ustaz Syukur kan sebelah situ agak deketan. Ada yang ingin bertanya barangkali sebelah sana? Iya, silakan. Ini ada, sebutkan Ustaz, Buya ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Buya Nurman. Syekhul Kiram, Ustadzul Kiram, saya ingin mempertajam lagi kalau tadi tema tentang takut kepada Allah. Kalau dalam surat Al-Baqarah 155 sudah jelas ketika Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Jadi bahwasanya takut itu keniscayaan. Setiap kita punya rasa takut. Nah, hari-hari belakang ini adik-adik kita, anak-anak kita takut ini. Takut nggak lulus ujian nasional. Nah, jadi dari tingkat yang dasar, menengah, ya sampai yang atas itu sekarang ini pada takut. Bahkan dibikin acara mabit, acara doa bersama. Jangan-jangan ntar nggak lulus nih. Ayo doa sama. Semua sampai sudah dilakukan. Sampai ada yang ke kuburan bahkan ya, di kolom maut bahkan. Nah, sekarang jadi pertanyaannya adalah apakah cukup hanya itu saja sekedar dia oke doa bersama, nangis sama, bahkan ada yang pakai hipnotis segala, ya bahkan ketika nangis nggak sadar apa yang ditangis gitu. Nah, sekarang makna takut itu sebenarnya bagaimana yang benar? Itu yang pertama. Juga semua kita demikian. Banyak lajang, banyak anak-anak yang sudah usia pemuda, sudah usia nikah, nggak mau nikah. Kenapa? Takut nanti nggak mampu bisa menafkahi istri. Nah, iya pertanyaan. Pejabat juga demikian, takut nanti dimutasi.
Jadi ternyata takut ini semua ada. Nah sekarang bagaimana menempatkan, kalau bahasa kerennya, bagaimana menata takut yang benar, manajemen takut, kira-kira begitu. Nah mungkin saja sebagai pertanyaan singkat kepada Syekh dan Ustadz Arifin Ilham. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dan juga pemirsa dimanapun berada bisa menempatkan takut yang benar itu seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Awalan? Ya, Baik. asalis awalan. Insyaallah. Insyaallah. Kita lihat bagaimana supaya tumbuh takut yang baik, takut yang berpotensi kepada kebaikan. Sebab takut itu jadi rem. Satu fungsinya rem. Ketika kita ingin berbuat kejahatan, hawa nafsu kita merayu-rayu, rem dengan khauf, dengan takut kepada Allah, takut dengan ancaman Allah. Nah, maka ada langkah yang harus dilakukan. Kita lihat kisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam beserta Nabi Harun diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun. Maka salah satu daripada materi dakwahnya yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ya, dalam Al-Quran itu ada menggunakan istilah khauf, ada menggunakan istilah khosyah, sama-sama takut. Nah, dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Harun dakwah kepada Fir'aun, materi dakwahnya disampaikan. Faqul hallaka ila an tazakka. Wahai Fir'aun, sudikah engkau membersihkan, tazkiyah, membersihkan jiwamu. Dimaksud dengan membersihkan jiwa adalah penyakit kibr, penyakit takabur yang menggejala dalam diri Fir'aun itu. Nah, kalau tidak dilaksanakan tazkiyah terlebih dahulu, pembersihan batin kita, salah satunya dari al-kibru, dari penyakit takabur, tidak akan pernah muncul khauf kepada Allah. Khauf yang punya nilai, khauf yang menjadi rem ketika kita akan berbuat kejahatan. Nah, maka tahapan yang pertama sesuai dengan materi dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun. Bersihkan, sudikah engkau wahai Fir'aun, membersihkan jiwamu dari kesombongan, dari penyakit takabur. Maka wa ahdiyaka ila rabbika. Kalau engkau sudi menanggalkan sifat takabur dalam jiwamu, tazkiyah, membersihkan jiwamu dari sifat takabur, aku akan tunjukkan engkau kepada Tuhanmu, akan makrifat kepada Tuhanmu, bahwa Allah lah yang layak, yang hak al-mutakabbir, yang menyandang ya nama yang al-mutakabbir, yang sombong, yang besar. Kita akan malu. Maka ujung-ujungnya adalah akhirnya fatakhsha. Tazkiyah terlebih dahulu, bersihkan jiwa dari segala penyakit batin atau maksiat batin menurut Imam Al-Ghazali yang 10. Salah satunya adalah al-kibru, takabur. Maka akan muncul, kita akan mengenal Allah. Dengan mengenal Allah yang kuasa, diri kita yang hina, yang lemah, fatakhsha, akan muncul sifat takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Dengan takut kepada Allah itulah akan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari cerita kisah dalam Al-Quran ini begitu penting. Bagaimana tahapan-tahapan supaya kita memperoleh tumbuh sikap khauf atau wahsyah atau khosyah dalam batin kita untuk menghasilkan ketundukan-ketundukan kepada Allah, dan termasuk mampu mengerem dari perbuatan maksiat, dari perbuatan jahat, daripada perbuatan buruk. Jadi dengan muhasabah, dengan zikir yang dilakukan oleh anak-anak sekolah, supaya hatinya terbuka, dia menyerap ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah masuk ruang ujian. Itu terjadi, Ustaz Syukur. Ada dua pesantren yang beda polanya. Yang satu ini begitu masuk langsung menghafal Quran. Yang satu lagi tidak, diajak bertaubat. Ya, kemudian sholat malam, puasa sunnah, menghafalnya belum. Tapi diajak dulu untuk menghidupkan sunnah Nabi dengan taubat yang sungguh-sungguh. Nah, yang ini sudah cepat hafal di sini. Wah, cepat sampai 30 juz. Ini baru sedikit hafalannya, 1 juz, 2 juz, lambat. Tapi ternyata setelah 6 tahun kemudian
yang 30 ini banyak lupa soal berantakan, sementara yang tazkiyah ini nempel hafalannya. Jadi rupanya wadahnya dibersihkan baru diisi, sehingga kuman tuh nggak ada lagi, subur, hidup, tumbuh. Jadi luar biasa. Qad aflaha man zakkaha. Baik, ditahan dulu Abang ya. Nanti kita akan lanjut kembali. Buat pemirsa yang ada di rumah, masih ada satu segmen terakhir di segmen Hikmah Pagi. Yang mau kemana-mana, jangan kemana-mana dulu. Mendingan Tapi jangan lupa infak dulu. Nah, jangan kemana-mana. Mendingan kita dengerin Ustaz Syukur mau ngajak ke jalan yang lurus. Insya Allah mudah-mudahan ini juga fondasi kita untuk nanti di yaumil akhir. Silakan Ustaz Syukur. Allah. Yang pertama, ayo kita datang berzikir bersama di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Ikut qiyamul lail, ikut tausiah, muhasabah, dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kita kepada Allah. Rasa takut dan membersihkan hati supaya wadahnya terbuka semua. Hari Ahad setiap bulan, dan bulan Mei tanggal 3 bertepatan dengan tanggal 14 Rajab. Boleh juga datang sekaligus bawa infaknya untuk pembangunan masjid dan pesantren Az-Zikra di Jabal Sindur, atau hubungi akhuna Awaludin di 0856901010 0856901010 atau silakan langsung datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berkah yang beramal jariah. Baik pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap masih bersama Serambi Islami. Semua ada di sini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati hingga waktu yang kita nikmati saat ini. Dan masih tentunya di acara yang sangat luar biasa, di acara Serambi Islami. Di segmen Hikmah Pagi, segmen terakhir ini masih ada tadi pertanyaan yang belum terjawab. Silakan Ustaz Syukur. Sudah jawab. Sudah? Dulu di awal pesantren Dr. Sunandar, Ya. Buya. Kalau nyebut Buya nih, orang tua beliau baru dipanggil ya Allah. Mudah-mudahan almarhum alam kuburnya Amin. menjadi riyadhil jannah. Amin. Taman di antara taman surga. Amin. Dulu di awal masuk pesantren, Arifin masih ingat, dan Arifin mencatat karena hobinya mencatat. Qaidul ilm bil kitabah. Ilmu itu kayak kijang, kalau tidak cepat diikat dia akan pergi. Mungkin sekarang ingat, tapi nanti lupa. Maka ikatlah dengan catatan. Makanya setelah Iqra al-qalam. Nah, abang tuh rajin mencatat juga. Iya. Sekarang udah canggih catatannya. Jadi bawa terus, makanya rajin nulis hikmah Facebook juga. Jadi yang didapat bukan karena Arifin pintar, Arifin cuma mendapat dari sipulan dari ulama, dari ini baru Arifin nulis. Nah, jadi at-tariqatu aham minal madah. Wal mudarris ahmu minat tariqah. Wa ruhul mudarris ahmu minal mudarris nafsi. Cara mengajar itu lebih penting daripada bahan yang diajarkan. Cara ngajar, biar bahannya bagus, kalau cara ngajarkannya nggak bagus, susah, orang nggak paham-paham. Padahal yang bahan disampaikan bagus banget, Quran dan Sunnah, tapi
karena cara menyampaikannya tidak bagus, kasar mungkin, terlalu banyak lucu mungkin, hingga nggak nyambung, nggak masuk. Yafqahu qawli, nggak masuk. Padahal orang itu jadi pakih dengan kehadiran kita. Orang jadi paham kalau kita ngomong. Qaulan saqila, jawami'ul kalim. Kemudian penampilan seorang guru itu lebih utama daripada cara yang ia sampaikan. Padahal yang diajarkan, cara ngajarnya bagus, yang diajarkan bagus, penampilannya kurang bagus. Nah, tetapi, nah ini mengunci. Waruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsi. Tapi hati seorang guru itu, seorang kiai, seorang juru dakwah itu lebih penting daripada penampilannya, cara mengajarnya, dan bahan yang diajarkan. Karena ada tazkiyah di situ. Seperti Rasulullah mengajarkan lebih dahulu yuzakihim, baru yu'alimul kitab. Dibersihkan dulu syiriknya, hurafatnya, tahayulnya, kemudian diisi la ilaha illa Allah, masuk di situ, menghujam pada kalbu mereka. Maka mereka diajak hijrah pun sami'na wa ata'na, diajak perang pun hayo, karena sudah menghujam. Sekarang kalau diajak perang kayak mendiriin benang basah. Jadi keimanan yang mendalam menumbuhkan ketaatan yang luar biasa, semangat ibadah yang luar biasa, kemuliaan akhlak yang luar biasa, sehingga dia tidak ada lagi rasa takut. Maka orang yang paling berbahagia di muka bumi ini orang yang takutnya hanya kepada Allah. Tidak akan bahagia orang yang takut kepada selain Allah. Nggak akan bahagia dia. Surah Yunus, pengumuman, dengarlah baik-baik, perhatikan, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba Allah, tidak ada rasa takut pada dirinya. Apa yang akan terjadi? Orang takut mati, dia tidak takut. Bagaimana kubur sempit, sempit, gelap, ulat, hancur tulang belulangnya, tidak takut. Udah ngeri itu. Di akhirat dibangkitkan, tidak takut dia. Karena takutnya kepada Allah membuat dia taat. Jadi orang yang taat itu nggak ada lagi rasa takut apa yang akan terjadi, dan tidak bersedih apa yang sudah terjadi. Apa yang bersedih? Hidupnya hidup dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hari-harinya menanam kebaikan. Dia tanam terus malam tahajud, dia tanam istighfar, dia tanam tadabbur Quran, dia tanam subuh ke masjid, dia tanam puasa sunnah, dia tanam kerendahan hati, dia tanamkan dakwah, dia tanamkan Al-Quran pada dirinya, dia tanamkan kebaikan pada orang banyak. Lalu saat dia meninggal, kenapa takut? Dia ingin mengetam segera hasilnya itu. Karena itu al-mautu rahatul mu'minin. Mati itu istirahatnya orang beriman. La arul mauta ila sa'adah. Tidaklah aku melihat kematian kecuali pintu kebahagiaan. Makanya tidak takut mati dia, tidak cari mati dia, tapi tidak melupakan mati. Justru hidup dunia sebentar ini, waktu dia bermujahadah karena semangat takutnya yang luar biasa kepada Allah. Allahu Akbar. Walahum yahzanun alladzina amanu, karena dia sungguh-sungguh beriman. Dia senang banget. Kenapa senang? Dia ibadah ditetap oleh Allah, dia beramal didengar oleh Allah, dia bermujahadah dinilai oleh Allah. Maka kegeerannya hanya untuk Allah. Kan senang banget. Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Karena itu orang yang rasa takut pada Allah itu malam terasa pendek bagi dia. Karena dihidupkan dengan terus munajat. Siang pun terasa terlalu cepat berlalu. Sehingga dunia benar-benar sebentar baginya. Hidupnya karena iman, makanya dia takwa kepada Allah. Makin dalam imannya, makin kuat takutnya, makin kuat rasa takutnya pada Allah. Lemah iman, lemah rasa takutnya. Ya. Hamba Allah inilah Allah gembirakan. Belum di akhirat. Lahumul busyra fil hayati dunya. Di dunia aja Allah gembirakan dia. Apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Apalagi. Jadi kita takut kepada Allah lebih dari segala-galanya. Takut duit hilang, takut istri, takut suami, takut. Ini takut-takut yang akan semua sirna kalau kita benar-benar takut kepada Allah. Cinta kita kepada Allah, cinta manusia karena
Allah. Aku cinta yoga karena Allah. Maka cinta karena yoga karena Allah, kita akan berkumpul di akhirat nanti. Maka cinta kita pun diberkahi oleh Allah. Istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Yusarul mar'u ma'a man ahabba. Arifin cinta dengan Abang Syekh Fathur Rahman. Karena itu Arifin ingin bersama beliau tampil di sini. Arifin hubungi Kiai Cecep, tolong kangen sama beliau, cinta sama beliau. Maka kecintaan karena Allah di akhirat nanti dikumpulkan, anta ma'aman ahabbta. Kau dikumpulkan oleh Allah bersama siapa yang kau cintai. Baik, terima kasih Abang atas ilmunya yang pagi hari ini sudah dibagikan. Mudah-mudahan rasa takut kita menjadikan rasa mempertebal untuk menjadi orang yang lebih baik untuk ibadahnya tentunya ya. Dan di penghujung acara pagi hari ini, mohon maaf, luar biasa, saya lebih ternyata agama itu mengajarkan kita tentang rasa takut itu macam-macam. Takut sama Allah, takut sama keburukan. Tapi yang alhamdulillah pagi hari ini saya udah nggak takut lagi, karena Ustaz Syukur, Abang juga menjelaskan jangan takut. Karena kalau kita berbuat kebaikan, kita menanam kebaikan, insya Allah nanti nggak bakalan takut katanya ya. Takutlah kalau maksiat. Ya betul. Dan di penghujung acara pagi hari ini, mohon ikhlasnya untuk membacakan zikir dan doa tentunya kepada Abang. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma lakal hamdu Rabbuna lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta mulkus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu antal haq wa wa'duka haq wa qawluka haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan nar. Benar neraka itu benar ya Allah. Wa nabiyuna haq, Rasulullah haq, wa sa'atu haq. Neraka, kiamat itu benar ya Allah. Surga itu benar ya Allah. Kalammu benar, perjumpaan denganmu benar ya Allah. Lakal hamdu wa laka aslamna wa bika amanna wa ilaika anabna wa bika hasamna wa ilaika hakamna wa alaika tawakkalna faghfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma alanna wa ma asrarna, antal muqaddim antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Semua pemirsa dimanapun angkat tangan, Allah malu tidak mengijabah hamba yang menadahkan tangan kepadanya. Allah tahu kalau kita banyak dosa, Arifin banyak dosa, semua kita banyak dosa. Allah tahu sulit kita menghadapi godaan dunia ini. Allah tahu kita juga menengadah karena kelemahan kita. Ya Allah ya Rabbana, rahmati kami dengan ampunan-Mu. Tancapkan di hati kami kekuatan iman, rasa takut yang hebat kepadamu ya Allah. Hiasi hidup kami dengan kesenangan ibadah, semangat beramal saleh, kemuliaan akhlak, ikhlas, sabar, syukur, wara', berhati-hati dengan hukum juhud, cari dunia untuk akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, selamatkan kami dari kemusyrikan, dari kekufuran, dari kefasikan, dari kemunafikan. Cabut pada diri kami keinginan berbuat maksiat, cabut pada diri kami keinginan berbuat zalim. Ya Allah, mohon ya Allah selamatkan kami, bimbing kami selalu dengan hidayah, taufik, irsyad-Mu ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma inni a'udzubika min syarri basari wa min syarri sam'i wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri manihi ya Allah. Selamatkan kami ya Allah, bahagiakan kami di dunia sebentar ini, apalagi di akhirat nanti. Berkahi negeri kami, hadirkan untuk kami segera pemimpin yang sangat takut kepadamu, pemimpin yang sangat takut kepadamu, dan mengajak kami takut kepadamu. Kami rindu pemimpin yang takut padamu, yang hidup dalam syariat-Mu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillah. Ikhwatul iman, jangan lupa amal jariah untuk pembangunan pesantren Jabal Sindur Az-Zikra, Akhi Awaludin 0856
90.010 0856 90.010 berkahi yang beramal jariah ya Allah. Atau langsung mengantar di Masjid Az-Zikra Cikir tanggal berapa Ustaz? Tanggal 14 Rajab bertepatan dengan 3 Mei. 3 Mei. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maafkan arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.